Oke, halo. Kita ketemu lagi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis singgung lingkaran ya. Oke, next kita mulai saja. Ya, kita awali dengan definisi. Jadi, persamaan garis singgung lingkaran ya, itu artinya adalah kita mencari suatu persamaan garis lurus ya. Nah, di mana garis lurus itu tepat menyinggung lingkaran atau memotong lingkaran di satu titik ya. Jadi seperti garis hijau ini kan garis sorry, seperti garis hijau ini, dia kan merupakan garis lurus ya, garis linier, yang mana tepat memotong atau benar, memotong lingkaran ini di satu titik, yaitu di titik 6,8. Jadi garis hijau ini dapat dikatakan sebagai salah satu garis lingkung lingkaran. Nah, jika kita ingin mencari apa persamaannya, maka kita sedang mencari persamaan garis singgung lingkaran, seperti itu. Jadi ingat, menyinggung itu tepat memotong pada satu titik, seperti itu. Next. Nah, jadi di sini dalam menentukan atau menemukan persamaan garis singgung lingkaran akan ada 3 kasus nanti ya. Yang pertama, kita akan mencoba mencari persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garis singgungnya. Jadi maksudnya gini nih, kalau diceritain, misal ya, saya punya lingkaran. Nah, itu punya lingkaran. Lalu diketahui gradiennya. Gradiennya bisa saja positif, misalkan positif 2, bisa saja negatif, misalkan negatif 3 gitu. Misalkan gradiennya positif, dia kan akan dari kiri atas ke kanan bawah nih. Nah, gitu. Kalau negatif, dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, kalau ini positif dari kiri bawah ke kanan atas gitu ya. Nah, jadi nanti ada lingkaran, diketahui misalkan gradiennya 2, jadi mungkin nanti gambar garis singgungnya ya seperti ini. Oke, seperti itu. Ini satu, mungkin dia menyinggung di sini, lagi satu ya, yang sejajar dengan ini mungkin dari sini. Nah, gitu. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau diketahui gradien garis singgungnya, maka persamaan garis singgung lingkaran itu ada dua nanti. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nanti kalau negatif gimana? Yang negatif dia ke bawah berarti ya. Mungkin seperti ini, yang pertama mungkin seperti ini. Nah, gitu. Jadi nanti tergantung gradiennya berapa. Dan rumusnya juga nanti akan kita pelajari berikutnya ya. Jadi intinya akan ada dua garis singgung kalau kondisi yang pertama. Next, kondisi yang kedua. Kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran jika titik singgungnya diketahui. Nah, ini mirip seperti soal yang bukan soal, pada kasus pembuka tadi. Jadi ini misalkan kita gini, ada lingkaran gitu ya, ada lingkaran dan kita mencoba mencari garis singgung lingkaran yang titik singgungnya sudah diketahui, misalkan di sini. Nah, misalkan aja, oh ini titik singgungnya misalkan 4,3. Nah, bagaimana persamaan garis singgungnya? Itu yang akan kita cari. Nah, jadi kalau kita misalkan kita visualisasikan, kita gambarkan, maka kemungkinan gambarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, cuma satu ini aja kemungkinannya, nggak mungkin lagi ada yang kedua ya. Jadi kalau kasus yang kedua ini, jika diketahui titik singgung pada lingkarannya, maka akan terdapat satu garis singgung saja, seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga, jika diketahui oh sorry, ini salah ya, bukan titik singgungnya. Jika diketahui suatu titik di luar lingkaran. Jadi garis singgung itu jadi garis singgung pada lingkaran itu harus melalui titik yang di luar lingkaran ini. Jadi ceritanya gini, misalkan nih, saya punya lingkaran. Nah, diketahui sebuah titik di luar lingkaran, titik P misalkan, ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana persamaan garis singgung lingkaran yang harus melalui titik P ini, di mana titik P ini ada di luar lingkaran. Jadi kalau digambarkan, nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang pertama, ya, L1, yang kedua mungkin seperti ini. Nah, seperti itu. Ini L2. Ya, itu jadi ini persamaan garis, ini gambar garis singgung lingkaran yang pertama, ini gambar garis singgung yang kedua, di mana garis singgung lingkaran ini harus melalui satu titik di luar lingkaran. Jadi ini adalah kasus yang ketiga. Ya, jadi seperti itu ada tiga kasus nanti yang akan kita pelajari. Nah, next. Nah, kita awali dari yang pertama ya. Jadi PGSL ini saya singkat aja, yaitu adalah persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama, kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garis singgungnya.
Jadi gradien garis singgung itu saya misalin M gitu ya. Nah, jadi untuk kasus seperti ini ya, yang harus diketahui adalah pusat lingkaran dan jari-jarinya. Jadi kita harus tahu dulu nih, pusatnya di mana dan jari-jarinya berapa. Mengapa? Oh ya, ini juga garis singgungnya kan sudah pasti diketahui M. Nah, mengapa? Karena persamaan garis singgungnya seperti ini nih, yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Dan di mana A sama B ini adalah titik pusatnya ya. A itu sumbu X-nya, B itu sumbu Y-nya, atau A itu absisnya, B itu adalah ordinatnya. Nah, lalu plus minus. Nah, plus minus ini menandakan akan ada dua persamaan garis singgung yang memenuhi. Yang seperti saya bahas sebelumnya tadi ya, yang di sini. Nah, ini akan ada dua kemungkinan nanti kalau diketahui gradiennya gitu. Makanya di sini simbolnya plus minus, berarti ada dua. Plus minus apa? R akar 1 tambah M kuadrat. R itu jari-jarinya, makanya harus diketahui dulu jari-jari berapa, harus dicari. Akar 1 tambah M kuadrat. M itu adalah gradien garis singgungnya. Nanti kalau ada pertanyaan kok bisa dapat seperti ini, mungkin akan saya bahas di video yang lainnya aja ya, karena biar nggak terlalu panjang. Nah, jadi beginilah rumusnya, seperti itu. Lalu, nah ini contoh gambarnya ya, misalkan ada suatu lingkaran gitu kan, lingkaran, dan misalkan kalau gradiennya kayak gini ya, dari kiri atas ke kanan bawah, maka ini gradiennya pasti negatif ya. Jadi dia negatif. Sorry. Nah, jadi gitu. Jadi kalau diketahui gradiennya, maka persamaan garis singgungnya pasti ada dua. Yang disimbolkan di sini dengan plus dan minus. Jadi yang pertama itu pakai yang positif gitu. Mx min A plus R akar 1 tambah M kuadrat. Yang kedua pakai yang minus gitu. Jadi ada satu, ada dua. Y min B, M X min A, R 1 tambah M kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua. Oke, kita ke contoh saja. Nah, yang ini pertama. Yang pertama, kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Di mana gradiennya 2. Ya. Jadi kita bahas yang pertama aja dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus tahu pusat dan jari-jarinya. Nah, kita harus tahu pusatnya nih, A, B-nya ini berapa gitu. Nah, jadi kalau di sini ya, di soal itu kita identifikasi dulu ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X berarti A besarnya itu adalah min 2. Nah, ingat bentuk umum persamaan lingkaran ya, yang ini X kuadrat plus Y kuadrat plus A besar X plus B besar Y plus C konstanta sama dengan yang itu ya. Jadi A-nya min 2, lalu B-nya berapa? B-nya 4, C-nya min 4. Di sini gradiennya itu 2 ya. Berarti kita mencari dulu A-nya, A kecil. A kecilnya absis titik puncaknya, titik pusatnya. Itu apa? Min setengah kali A besar. Berarti min setengah dikali min 2 itu adalah 1. Lalu kita cari ordinat titik pusatnya. Min setengah kali B besar. Itu apa? Min setengah kali 4 adalah berapa ini? Min 2. Terakhir kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya itu gimana? 1, sorry, A kuadrat plus B kuadrat min C. Gitu ya. Sama dengan berapa nih? 1 kuadrat, 1 tambah min 2 kuadrat, 4 dikurang C. C-nya min 4 berarti plus 4 ya. Nah, gitu. Itu sama dengan 4 tambah 4, 8, tambah 1, 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, jadi udah dapat A, dapat B, dapat R. Oke, saya pakai gratisan ini, spot on the mouse. Tutup dulu. M2. Nah, jadi persamaan garis singgungnya tadi adalah Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, jadi kita tinggal substitusi aja sekarang ya. B-nya berapa tadi? Ini ya, min 2 berarti min ketemu min plus sama dengan gradiennya 2. X min A, A-nya 1, min 1 plus minus R-nya berapa? 3 akar 1
tambah M-nya berapa? 2. 2 kuadrat 4. Nah, seperti itu. Kalau kita lanjutin, jadinya ini adalah Y plus 2 sama dengan 2X dikali ini ya. 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2, plus minus 3 akar 5. Nah, jadi kita bisa pakai yang apa namanya? Yang pertama kita pakai yang positifnya. Ini pakai positifnya. Jadi yang pertama adalah Y plus 2 sama dengan 2X min 2 tambah 3 akar 5. Ya, jadi nanti tinggal dilanjutin aja. Ini jadinya apa? Y sama dengan 2X, 2-nya ke kiri, ke kanan jadi min 2, ada min 2, min 4, tambah 3 akar 5 gitu. Ya. Nah, yang keduanya apa? Pakai yang negatif ya. Y plus 2 sama dengan 2X min 2 min 3 akar 5 gitu ya. Jadi yang pertama positif, yang kedua negatif. Ini kalau dilanjutin jadinya apa? Jadinya 2X tetap, ini sama ya, 2 ke kanan jadi min 2, ada min 2 lagi jadi min 4, min 3 akar 5. Nah, jadi seperti itu. Ya. Yang kedua, oh ya, atau kita coba apa namanya? Kita coba cek aja ya, bener nggak sih jadinya seperti itu. Nah, jadi di sini kita coba cek. Saya pakai GeoGebra. Oke, kita input dulu persamaan lingkarannya, X kuadrat plus Y kuadrat. Apa lagi tadi ya, lupa. X kuadrat, Y kuadrat, min 2X plus 4Y min 4. Ya, ini belum selesai. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Jadi, ini dia gambarnya. Nah, langsung ketahuan nih, pusatnya 1, min 2 ya. Jari-jarinya itu adalah 3. Oke, ini jadi gambarnya ya. Sedangkan tadi persamaan garis singgungnya berapa? Persamaan garis singgungnya adalah saya tetap dulu Y sama dengan 2X min 4 plus minus 3 akar 5 ya. Oke, coba kita cari sekarang ya. Kita buat dulu di sini. Y sama dengan apa tadi? 2X min 4 plus tadi 3. Buat akar gimana sini ya? Akar 5. Coba pakai gini aja. Akar itu kan berarti pangkat setengah ya. Pangkat setengah berarti pangkat 0,5. Pakai titik berarti. Nah, seperti ini ya. Jadi 2X min 4 tambah 3 kali 5 pangkat 0,5. Akar 5 jadi ya, seperti itu. Nah, jadi apakah benar ini menyinggung? Nah, kita cari sini. Kita cari apa aja ya? Intersect, perpotongan. Nah, tag di sini. Nah, ini perpotongannya ya. Perpotongannya titiknya kalau dicari jelek. Titiknya itu adalah di min 1,68, min 0,66. Jelek ya. Tapi kita tahu dia benar-benar menyinggung. Seperti itu. Kalau kita pakai yang apa namanya? Persamaan kedua, itu kan cuma beda minusnya aja. Jadi kita bisa copy yang ini. Close dulu. Copy. Kita paste di sini. Y sama dengan 2X min 4 dikurang 3 akar 5. Nah, di sebelah kanannya ya. Jadi ini dia sebelah kanannya. Ya, ini juga persamaan garis singgungnya. Kalau kita cek, benar nggak menyinggung? Cari. Nah, oke, itu perpotongannya. Ya, perpotongannya di titik B. Nah, seperti itu. Titiknya berapa? Titiknya 3,68 min 3,34. Nggak bagus sih. Nggak bulat ya. Tapi yang kita tahu adalah dia benar-benar menyinggung seperti itu. Jadi yang kita cari tadi ini bukanlah hal yang dibuat-buat, tapi ini memang benar-benar persamaan garis singgungnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini lingkaran juga.
Tapi kalau bentuknya seperti itu pusatnya kan gampang, itu di 0,0. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 3. Terus gradiennya diketahui min 3. Nah, kita langsung juga masukin ke Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Jadi kita masukin juga ya. Nah, karena di sini A sama B-nya 0 ya. A sama B-nya 0, berarti sini masukin 0 juga. Y kurang 0 gitu. M dikali X dikurang 0 gitu. Ditambah plus minus. R-nya 3. Akar 1 tambah M-nya berapa? Min 3. Min 3 kuadrat 9. Ya, 9. Nah, seperti itu. Jadi Y kurang 0 ya Y. Sorry, ini M-nya harus diubah ya. M-nya berapa? Min 3. Saya buat di sini. Min 3, X kurang 0 kan X. Min 3X plus minus 3 akar 10. Nah, jadi garis lingkung yang pertama itu adalah yang positif pakai min 3X plus 3 akar 10. Nah, garis lingkung yang kedua pakai yang negatifnya, yaitu apa? Min 3X min 3 akar 10. Seperti itu. Jadi, kalau kita cek, nah kita cek ya, ini ke GeoGebra lagi. Ini saya hilangin dulu, hilangin. Tadi persamaan lingkarannya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini dia. Eki 2, ini namanya equation yang kedua. Ya. Terus, apa lagi tadi? Persamaan garis singgungnya. Min 3X tambah 3 akar 10. Jadi saya buat Y sama dengan min 3X plus 3. Nah, di sini nulis akar nggak susah ya, pakai 10 pangkat. Berarti akar 10 itu adalah dikalikan 10, akar itu kan pangkat setengah ya, berarti 0,5. Nah, seperti itu. Saya copy untuk yang kedua ya. Copy yang kedua, ini dia yang pertama ya. Persamaan garis yang pertama, nih garis singgungnya nih, garis H di sini. Lalu yang kedua itu adalah apa tadi? Min 3X plus 3, ini min ya, min 3 akar 10. Min 3 akar 10. Nah, ini sebelah kanan. Ini juga garis singgungnya. Jadi dia di sini adalah sama-sama menyinggung gitu ya, sama-sama menyinggung. Jadi benar yang kita buat tadi. Nah, yang kita buat tadi adalah min 3X tambah 3 akar 10. Ini sorry, X-nya ketinggalan. Nah, min 3X, min 3 akar 10. Mana buktinya? Nah, oke. Kita bisa melihat lebih jelasnya di gambar GeoGebra ini. Kalau buat akar-akaran itu di Desmos mungkin lebih bagus ya. Atau mungkin saya yang belum terlalu menguasai ya GeoGebra-nya. Tapi setidaknya ini gambarannya. Bahwa, garis singgung yang kita buat tadi itu benar-benar garis singgung lingkaran ini. Dengan gradien min 3. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ya dengan yang pertama ini. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu adalah menentukan ya gradien garis singgung lingkaran jika diketahui suatu titik pada lingkaran. Nah, jadi itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu apa? Kata kuncinya itu adalah diketahui, ya iklan lagi, diketahui suatu titik pada lingkaran. Kalau yang tadi itu kan diketahui gradien garis singgungnya ya. Nah, sekarang diketahui titik pada lingkarannya. Tunggu sebentar. Oke. Nah, kita misalkan titik singgungnya itu yang terletak pada lingkaran itu adalah titik X1, Y1. Ya. Nah, jadi misalkan seperti ini nih. Ini saya punya lingkaran ya. Nah, ini kan lingkaran pusatnya di 0,0 nih ya. 0,0 dengan jari-jari berapa nih? Jari-jarinya, jari-jari 2 gitu. Misalkan saya punya titik singgungnya di sini. Nah, saya pengen nyari persamaan garis singgungnya, maka nanti, nah seperti ini. Ini itu adalah garis singgungnya nih. Nah, jadi yang kita akan cari adalah bagaimana sih persamaan garis ini gitu ya.
Jadi seperti itu, hanya ada satu garis singgung. Kalau tadi yang pertama ada dua, kalau ini cuma ada satu. Bagaimana caranya? Nah, itu akan kita pelajari sekarang. Nah, jadi ternyata caranya itu adalah tergantung dari persamaan lingkaran. Ini kan ada 3 persamaan lingkaran nih. Pertama, kalau lingkaran yang berpusat di 0,0, lalu pusatnya bukan di 0,0, yaitu A, B, dan yang ketiga, kalau persamaan lingkarannya diketahui bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, jadi ini persamaan garis singgungnya. Nah, jadi di sini saya akan berikan cara mengingatnya ya. Nah, cara mengingatnya itu gampang ya. Ini dengan bisa menggunakan prinsip bagi adil ya. Nah, bagi adil yaitu seperti ini prinsipnya. Kita tahu X kuadrat. X kuadrat itu artinya apa? Artinya X kali X gitu kan. Nah, karena kita punya X1, Y1, maka berikan X1 di depannya ya. X di belakangnya nanti sebagai variabel. Plus Y kuadrat. Y kuadrat itu artinya kan Y dikali Y. Nah, gitu. Karena kita punya Y1, maka letakkan Y1 di depannya. Y sebagai variabel di belakangnya. Lalu sama dengan R kuadrat kita diamin aja. Nah, makanya jadinya adalah X kali X1 tambah Y kali Y1 tambah R kuadrat. Nanti X1 di depan atau X1 di belakang kan nggak masalah ya, sama aja gitu. Jadi ini maksud saya adalah prinsip eh, bagi adil seperti itu ya. Jadi dia masuk ke eh, tertentunya, ke X atau ke Y-nya. Nah, lalu bagaimana dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat? Nah, jadi seperti ini. X min A kuadrat itu kan artinya X min A kali X min A. Nah, karena ada 2X di sini, X dan X, kita letakkan X1-nya di sini misalkan, gitu. Boleh Kak di depan X1-nya? Boleh. Nah, seperti itu ya. Lalu kita punya Y min B kuadrat, itu kan artinya Y min B dikali Y min B gitu ya. Nah, jadi letakkan Y1-nya di salah satunya, misalkan di sini. Nah, seperti ini jadinya. Y min B dikali Y1 min B. Lalu sama dengan R kuadrat. Nah, nanti A sama B ini adalah pusatnya ya. Jadi seperti itu prinsipnya ya. Itu adalah cara mengingatnya. Tapi kalau untuk mendapatkan formula seperti apa penurunannya, kita nggak bahas di sini. Oke, sama kayak ini sekarang. X kuadrat, sama kayak tadi. X kuadrat itu artinya X dikali X. Nah, karena kita punya X1 Y1, maka di sini X1. Jadinya X1X, atau di sini X dikali X1 sama aja ya. Lalu Y kuadrat itu artinya Y dikali Y. Maka Y1 taruh di depannya. Kita punya ini ya. Ini Y1 di belakang nggak apa-apa, sama aja. Nah, ini yang agak menarik. Ini cuma X saja kan? Nah, cuma ada X aja. Bagaimana meletakkan X1-nya di sini? Nah, di sini triknya adalah kita tahu bahwa X itu sama dengan apa? X, 2X dibagi 2 gitu kan? Nah, benar nggak? 2X bagi 2X benar. Nah, nanti kalau kita pecah, bisa buat X tambah X dibagi 2. Nah, seperti itu. Jadi nanti tambahkan X1-nya di sini. Nah, jadi gitu. Jadi X-nya itu dapat dibuat X tambah X, kan 2X nih. Biar kembali ke X harus dibagi 2. Nanti X1-nya di depan atau di belakang juga boleh kayak ini. Gitu. Maka sama juga, kalau B dikali Y, maka nanti Y-nya harus Y1 tambah Y dibagi 2. Atau Y1-nya di belakang juga boleh kayak ini ya, nggak masalah. Lalu plus C, di sana nggak ada X atau Y-nya, ya lanjut. Plus C sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi ingat prinsip bagi adilnya. Kalau kalian ingat konsepnya ini, pasti akan gampang untuk mengingat persamaan garis singgung lingkaran ini ya. Kita ke contoh. Oke, contoh yang pertama, sebuah lingkaran pusatnya itu ada di 3, min 2 ya. Dan lingkaran itu juga melalui titik Q. Titik Q-nya itu berapa? Titik Q-nya adalah titik min 1,1. Nah, pertanyaannya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik Q. Jadi kalau digambarin ya, kalau digambarin ini jadinya misalkan gini, ada lingkaran, ini P, lalu di sini Q gitu ya, ini Q-nya. Jadi yang kita cari adalah ini, garis singgung ini P. Ini garis persamaan garisnya berapa. Jadi seperti itu. Nah, jadi
Intinya kita harus mencari apa sekarang? Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, kita harus mencari apa? Mencari dulu persamaan lingkarannya, ya, baru nanti memasukkan prinsip bagi adilnya. Nah, jadi kita harus mencari persamaan lingkarannya. Bagaimana mendapatkan persamaan lingkaran? Ya, mudah. Gunakan x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Lalu masukin deh a sama b-nya, pusatnya. X min 3 ya. Sini min 2 berarti y min min 2 positif 2 sama dengan r-nya berapa? Belum diketahui. Ya udah kita buat r kuadrat. Nah, karena dia melalui min 1,1, maka untuk mencari r-nya kita substitusi aja. Min 1,1-nya. Berarti x-nya min 1, lalu y-nya itu 1. Nah, di sini kita mencari r kuadratnya ya. Min 1, min 3 atau negatif 1 kurang 3 itu kan negatif 4. Dikuadratin 16. 1 tambah 2 itu 3. Dikuadratin berapa? 9. Nah, jadi r kuadratnya itu adalah berapa? 25. Seperti itu. Jadi r-nya berapa? 5. Tapi kita nggak perlu cari r di sini ya. Jadi kita dapatin sekarang persamaan lingkarannya adalah x min 3 kuadrat plus y tambah 2 kuadrat. Yang ini ya. Nah, sama dengan r kuadrat. Sama dengan 25. Kayak gitu. Lalu titik singgungnya itu di titik min 1, sorry, titik Q ya, min 1,1. Nah, kita gunakan yang tadi, keterbagian adil. X min 3 kuadrat artinya X min 3 dikali X min 3. Nah, letakkan X1-nya misalkan di mana? Di sini ya. Ditambah Y plus 2 kuadrat, ya artinya Y plus 2 dikali Y plus 2. Letakkan Y1-nya di mana? Sini, boleh. Di belakang juga boleh, sama aja ya, nggak masalah. Sama dengan 25, gitu. Oke, kita substitusi sekarang X1 dan Y1-nya, yaitu ini dia ya. X1-nya min 1, min 1 min 3, dikali X min 3, ditambah Y1-nya berapa? 1. 1 tambah 2 dikali Y plus 2. Sama dengan 25, seperti itu. Jadi, kalau kita lanjutin, ini kan jadinya min 4 ini ya. Min 4 dikali X min 3, ditambah ini 3 ya. 3 dikali Y plus 2 sama dengan 25. Oke, kita kaliin. Min 4X, ini 4 kali min 3 plus 12 plus 3Y, 3 kali 2 plus 6 sama dengan 25. Oke, jadinya min 4X plus 3Y di sini plus 12 tambah 6, 18. 25-nya bawa ke kiri aja ya. Min 25 sama dengan 0. Oke, terakhir kita sederhanakan. Min 4X tambah 3Y. Berapa? 18 kurang 25. Negatif berapa? Negatif 7 ya. Negatif 7 sama dengan 0. Oke, ketemu. Jadi, ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, kalau misalkan kalian merasa, masa sih min 4x tambah 3y min 7 itu benar-benar persamaan garis singgungnya. Nah, coba kita gambar ya. Oke, kita gambar. Ingat dulu tadi persamaannya apa? X min 3, Y plus 2 ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, buat persamaan lingkarannya tadi X min 3 kuadrat, nah, ya, ditambah apa tadi? Y plus 2. Y plus 2 kuadrat, benar ya? X min 3 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini jadinya persamaan lingkarannya. Equation ketiga, ya, lingkaran. Oke, ini. Plus, lingkarannya ini. Lalu, tadi kita dapat persamaan garis singgungnya apa? Min 4X tambah 3Y min 7 sama dengan 0. Ingat ya. Min 4X, lalu plus 3Y ya. Plus 3Y min 7 sama dengan 0. Nah, itu dia. Oke, ini Q4 persamaannya. Ini kalau kita lihat, ini adalah persamaannya apa? Bisa dicek di sini, biar sekalian ya. Nah, gitu. Set. Ya, nah gitu. Jadi ini adalah persamaan garis min 4X tambah 3Y sama dengan 7. E3 ini adalah nih persamaan lingkaran.
X min 3 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama 25. Nah, di sini titik potongnya. Titik potongnya biar lebih jelas kita pakai ini ya. Kita pakai intersect perpotongan. Oke, itu dia. Di sini misalkan titik C. Berapa poinnya? Berapa titiknya? Nah, di sini titiknya adalah min 1,1. Nih, min 1,1. Sesuai dengan persoalan ini. Min 1,1 dan ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bahwa ini memang benar. Ini adalah persamaan garis singgung lingkaran. Gitu. Semoga paham ya. Yang kedua. Oke, ini yang kedua agak panjang sedikit ya. Kenapa? Karena kita harus pastiin dulu nih. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini, x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y min 120 sama dengan 0 pada titik T. Jadi kita harus pastiin dulu, titik T ini benar terletak pada di sini atau pada luar lingkaran gitu ya. Kita harus cek dulu. Cara ngecek gimana? Ya, kita substitusi aja ya. Kita substitusi jadinya apa? 15 kuadrat x kuadrat ya plus y kuadrat jadi min 5 kuadrat kurang 6x kurang min 6 kali 15 tambah 8y 8 dikali min 5 min 120 dia harus sama dengan 0 kalau dia memang terletak pada lingkaran. Kita coba buat sama dengan 0 ya. Tapi kalau bukan sama dengan 0 berarti dia bukan pada lingkaran ya. Kalau kurang dari 0 di dalam, kalau lebih dari 0 di luar. Oke, kita lanjutin. 15 kuadrat itu berapa? 225 ya. Ditambah ini 25 dikurang ini sorry 90 ini min 40 dan min 120 sama dengan 0. Ini lagi kita coba ya. Kita cek benar nggak sama dengan 0. Sorry. Ditambah 250. Ini tambah ini min 130 min 120. Nah, benar ya. Ini kan 250. Ini adalah min 250. Jadi 250 min 250 sama dengan 0. Benar. Nah, jadi kesimpulannya benar. Titik T ini terletak pada lingkaran. Lalu bagaimana persamaan garis singgung lingkarannya? Nah, gunakan tadi prinsip terbagi adil. Ya, saya buat di sini. X kuadrat itu artinya X dikali X, berarti depannya X1. Y kuadrat, Y dikali Y, berarti depannya Y1. Min 6X, X itu dibuat apa? X tambah X per 2, depannya X1. 8Y, 8Y tambah Y dibagi 2. Ya, karena Y tambahnya kan 2Y tadi. 2Y bagi 2 ya Y. Y1. Min 120 sama dengan 0. Oke, gampang kan? X1 Y1-nya yang mana? Yang ini ya, yang itu. Ini adalah X1 Y1, titik singgungnya ya. X1-nya berapa? 15. Jadi 15X ditambah Y1, berarti min 5 ada ya. Min 5Y. Nah, ini bisa dicoret kan, jadinya min 3 ya. Min 3, X1-nya 15 ditambah X. Nah, 8 bagi 2, 4 ya. Ini 4. Di 4 Y1-nya min 5 ditambah Y min 120 sama dengan 0. Lanjutkan. Harus sabar ya. Ini dikali min 3,15 berapa? Min 45. Ini kali ini min 3X. 4 kali min 5 min 20. 4 kali, oke ini ya bukan 4 ya. 4 dikali Y positif 4Y. Minus 120 sama dengan 0. Oke, kita lanjutin lagi. 15 min 3X. Iklan lagi. Nah, 15X min 3X itu berapa? 12X. Min 5Y plus 4Y itu berapa? Min Y gitu ya. Min 45, min 20. Itu min 65. Oh ya, min 120. Berarti dikurangi 120 sama dengan 0. Oke, lagi dikit. Nah, ini. Min 185 sama dengan 0. Oke. Kita coba cek ya. Kita coba cek ke GeoGebra-nya lagi. Bener nggak sih? Ini itu persamaan garis singgungnya. Bener nggak dia tepat memotong di satu titik, yaitu titik 15,5. Kita cek. Saya hapus. Saya hilangin ya. Oke, buat persamaannya. Nah, saya udah nyatet persamaannya. Persamaannya adalah X kuadrat plus
ini ya, input ini ya, X kuadrat plus apa, plus Y kuadrat, min 6X, plus 8Y, min 120 sama dengan 0. Wah, besar lingkarannya ya. Tek, 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 tek. Nah, ini Eki 5. Eki 5 itu artinya equation yang kelima lingkaran. Ini Eki 5 ya, yang kita buat tadi. Nah, oke. Kalau di sini dia langsung ketemu bentuk yang seperti ini ya. Nah, berarti next. Persamaan garis singgungnya apa? Persamaan garis singgungnya 12X min Y min 185 sama dengan 0. Oke, kita buat di sini. 12X min 8Y min 185 sama dengan 0. Mudah-mudahan dia mau menyinggung ya. Wah, kok nggak mau? Oh, saya salah. 12X min Y ya, bukan min 8Y. Tara. Nah, seperti ini. 12X min Y min 185 sama dengan 0. Kita zoom. Nah, seperti ini deh dia ya, Eki 6. Eki 6 itu adalah ini, persamaan garisnya, garis singgungnya. Benar ini menyinggung di 15, min 5, ini 15, ini min 5 ya, untuk lebih meyakinkan kita pakai fungsi atau fitur intersect ini. Intersect itu perpotongan antara dua buah bidang atau dua buah objek ya. Nah, ini dia. Titik D. Titik D-nya di mana? Oke, benar. Titik D-nya itu di 15, min 5 ya. Ini. 15, min 5. Ini juga bisa. 15, min 5. Oke, jadi seperti itu. Jadi benar ya bahwa garis lurus 12X min Y min 185 ini adalah garis singgung lingkaran ini di titik 15, min 5. Oke, gampang ya. Mudah-mudahan paham. Oke, sekarang yang ketiga yang terakhir ya. Semoga kalian nggak bosan. Yang ketiga adalah kita menentukan persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui suatu titik di luar lingkaran. Nah, jadi misalnya ini. Misalkan ini ada lingkaran, ya, lingkaran ungu. Lalu ada titik ini. Titik apa nih? Titik K, misalkan. Yang kita cari adalah ini. Garis L1 ini, yang ini L1 dan L2. Ya, ini dan ini. Seperti itu. Nah, lalu ini ada garis G. Garis G ini apa? Nah, nanti kita bahas. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya pertama itu ada lingkaran, ada titik di luar. Yang kita cari itu adalah ini. Garis singgung lingkaran tepat menyinggung dan mengenai titik di luar ini. Tadi sini sama titik K. Nah, kayak gitu ya. Next. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama ya, pastikan dulu kedudukan titiknya ya, sama seperti tadi. Kalau sekarang yang ketiga di luar lingkaran, jadi pastikan dulu titiknya benar-benar terletak di luar lingkaran. Karena kalau titiknya terletak pada lingkaran, beda lagi cara penyelesaiannya seperti yang sebelumnya itu ya. Yang kedua, tentukan persamaan garis tutup atau persamaan garis polar ya dari titik tersebut terhadap lingkaran. Nah, di sini yang gambar ini ya, yang dinamakan garis kutub antara titik di luar terhadap lingkaran itu adalah garis G ini. Ya. Di mana garis G ini itu gimana? Garis yang memotong apa? Memotong lingkaran dan garis singgungnya. Nah, ini memotong lingkaran dan garis singgungnya. Jadi nanti ketika kita dapat persamaan garis kutub ini garis kutub ya, atau garis polar juga sama. Nah, ini persamaan garis kutub ya. Kita harus cari dulu titik A sama titik B ini. Di mana titik A dan titik B ini awalnya iklan lagi. Nah, dia adalah memotong lingkaran kan, memotong lingkaran di A, B. Di mana nanti titik A dan titik B itu sendiri merupakan titik singgung L1 dan L2. Nah, ya, di mana L1 dan L2 ini merupakan dua buah garis singgung lingkaran dan melalui titik K ini, titik di luar lingkaran. Nah, jadi yang ketiga adalah tentukan titik potong persamaan garis kutub dengan lingkaran. Yang mana itu? Yang ini tadi yang saya katakan ya. Jadi kalau saya hapus dulu, hapus dulu, saya hapus, saya hapus, saya hapus, ini hapus dulu deh ya. Nah, jadi berikutnya, tentukan titik potong persamaan garis kutub dengan lingkaran. Jadi ini garis kutubnya, ini lingkarannya. Mana titik potongnya? Adalah titik A dan titik
B. Nah, jadi nanti untuk mencari titik potongnya tinggal substitusi aja ya. Nah, jadi setelah ketemu titik A dan titik B, terakhir baru kita tentukan persamaan garis singgung lingkaran pada titik A dan titik B ini ya. Jadi nanti menggunakan yang ini, menggunakan persamaan garis singgung lingkaran yang kedua tadi. Jadi kita akan mendapatkan L2 dan L1 ini seperti itu ya. Jadi kalau digambar, pertama ini ada lingkaran, ada titik di luarnya, ya. Nanti kita dapatkan dulu persamaan garis kutubnya. Ini dia garis kutubnya ya. Nanti bagaimana cara mendapatkan persamaan garis kutubnya, Pak? Nah, nanti kita bahas. Nah, lalu kita cari titik potong yang ini, misalkan A, ini B. Nanti A sama B itu pasti menyinggung lingkaran dan mengenai titik di luar ini. Nah, kayak gitu. Ini titik K misalkan yang di luar ya. Jadi seperti itu. Oke, next. Jeder. Oke, contoh. Oh iya, di sini bagaimana mendapatkan persamaan garis kutub itu? Nah, cara di sini uniknya ya, cara menemukan atau mencari persamaan garis kutub suatu titik di luar lingkaran terhadap lingkaran, caranya itu ternyata adalah sama dengan ini. Ini dia. Ini juga bisa dinamakan persamaan garis kutub. Ya, syaratnya jika X1, Y1-nya itu di luar lingkaran. Nah, jadi ini nanti persamaan garis kutub nih. Persamaan garis kutub. Jika X1, Y1-nya di luar lingkaran. Tapi, jika X1, Y1-nya itu pada lingkaran, maka dia langsung menjadi persamaan garis singgung lingkaran. Itu bedanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau X1, Y1 di luar lingkaran, kita masukin persamaan ini, ya kita masukin nilai X1, Y1-nya ke persamaan lingkaran, kita dapat persamaan garis kutub. Tapi kalau X1, Y1-nya itu terletak pada lingkaran atau titik singgungnya, dia langsung mendapat atau menjadi persamaan garis singgung. Jadi itu dia uniknya. Nah, ya, persamaan garis kutub atau polar di titik di luar terhadap lingkaran itu sama dengan cara nomor 2 tadi. Nah, kita ke contoh ya. Ini cuma ada satu contoh, perhatikan persamaan garis singgung lingkaran ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 yang melalui titik 0,4 adalah, nah yang pertama, kita cari apa tadi yang pertama? Kita cari kedudukan ini. Ini tuh terletak di luar atau pada lingkaran, ya. Cara gimana? Kita substitusi dong. 0,4 masukin X-nya 0, Y-nya 4. Nah ini kalau dilanjutin, ya sorry, kita hapus dulu. Hapus, oke udah. Kalau dilanjutin, 0 kuadrat tambah 4 kuadrat itu berapa? 16. 16 itu lebih dari 4. Jadi benar, titik 0,4 ini ada di luar lingkaran. Oke, ini belum pulpen. Nah, ini. Ini dia gambarnya ya, titik 0,4 itu ada di luar lingkaran. Seperti itu. Lalu, setelah kita dapatkan, atau kita pastikan dia di luar lingkaran, sekarang ngapain? Nah, berikutnya, itu adalah kita mencari, apa namanya ini? Mencari persamaan garis kutub. Ya, persamaan garis kutub. Cara gimana? Ya tinggal kita masukin aja ini X1, Y1 ke cara yang seperti mencari persamaan garis singgung pada titik singgung lingkaran. Jika diketahui titik pada lingkaran ya. Jadi kan iklan lagi. X kuadrat itu artinya X1 dikali X gitu. Y kuadrat Y1 dikali Y sama dengan 4. Jadi ini 0,4 ini substitusi ke sini. Jadi ini jadinya X1 kali X berarti 0 kali X ditambah 4 kali Y sama dengan 4. Jadi ini adalah persamaan garis kutubnya gitu ya. Jadi setelah kita pastikan kedudukannya dia benar di luar, lalu kita substitusi titik yang di luar itu 0,4 ya. Kita masukin ke persamaan garis kutub, dapatnya itu 0 kali X 0, 4Y sama dengan 4. Jadi nanti ini dapatnya 4Y sama dengan 4, Y sama dengan 1. Ya. Ini adalah persamaan garis kutubnya. Nanti kalau digambar, nah gini dia.
Y sama dengan 1. Itu adalah persamaan garis kutubnya. Nanti kita harus dapetin ini nih, koordinat titik B dan koordinat titik C, ya. Nah, jadi kita harus dapetin titik potong antara garis kutub dengan lingkaran. Cara gimana? Ya, kita tinggal substitusi aja ini. Substitusi persamaan garis kutub ke lingkaran. Jadi substitusi Y sama dengan 1, ini kan persamaan garis kutubnya simpel, Y sama dengan 1. Jadi substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan lingkaran ini. Ya, jadi kalau ketemu Y, jadi dengan 1. Jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Kita masukin Y sama dengan 1. Maka jadinya X kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini jadinya apa? Pindah ya, X kuadrat sama dengan 3. Maka kalau X kuadrat sama dengan 3, maka X itu adalah plus minus 3. Oke, jadi ini adalah absisnya itu adalah min akar 3. Kalau sebelah kiri ya, ini adalah berapa? Positif akar 3. Nah, kita kan harus mendapatkan titiknya, yaitu X dan Y-nya. Berarti sekarang kurang Y-nya ya. Dia baru min akar 3, sesuatu. Ini baru akar 3, sesuatu. Tapi dari gambar ini udah kelihatan ya, bahwa ini Y sama dengan 1. Pasti ini 1, 1. Atau kalau kalian kurang yakin, ya tinggal substitusi aja. Plus minus akar 3 ke persamaan lingkaran. Ya, plus minus akar 3 misalnya, kan persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Kita masukin akar 3. Nah, ini kan jadinya berapa nih? 3 plus Y kuadrat sama dengan 4. Ini Y kuadrat sama dengan 1. Maka Y berapa? Y adalah plus minus 1. Gitu. Tapi karena tadi kita tahu bahwa persamaan apa namanya, garis kutub adalah Y sama dengan 1, ya kita nggak usah ke sini sih, kita langsung aja. Berarti dia adalah min akar 3,1 dan akar 3,1, seperti itu, ya. Nah, seperti itu, tapi nanti kalau misalkan persamaan garis kutubnya bukan Y sama dengan 1, misalkan aja kalau Y sama dengan X tambah 1, lalu mendapatkan titik potong garis kutub dengan lingkaran, ya harus substitusi. Substitusi persamaan garis kutub ke dalam lingkaran. Kayak gitu intinya ya. Ini kebetulan aja contohnya menggunakan garis kutubnya itu adalah sederhana, Y sama dengan 1. Maka kita dapetin titik A-nya, sorry, titik potong garis kutub dengan lingkaran adalah akar 3,1 dan min akar 3,1. Ya. Jadi nanti udah ketemu ini, ya, kita sekarang tinggal mencari persamaan garis singgung ini nih. Persamaan, saya ganti warna aja. Nah, persamaan garis singgung dari titik B ini harus mengenai 0,4. Terus 0,4 nanti mengenai titik C. Nah, seperti itu. Ya. Next, cara gimana? Ya, masukkan tadi ke apa? Ke persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titik singgungnya. Ini mirip dengan cara mencari persamaan garis kutub ini, ya. Jadi, kita tahu bahwa persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Lalu tadi kita tahu ini ya, titik singgungnya atau titik potong garis kutub terhadap lingkaran. Berarti ini kan garisnya ini, sorry, titiknya ini terletak pada lingkaran. Akar 3,1 dan, nah, kalau titik ini ya yang terletak pada lingkaran, nah kita masukin ke prinsip bagi adil tadi, iklan. Nah, ya, X kuadrat kan X kali X, akar 3X tambah Y kuadrat Y kali Y. 1 kali Y sama dengan 4. Nah, yang ini, X kali X tambah Y kali Y sama dengan 4. X1, Y1. Nah, jadinya akar 3X ditambah 1 kali Y sama dengan 4. Ini akan jadinya apa? Persamaan garis singgung. Ya, jadi ini kan tadinya adalah akar 3X tambah Y sama dengan 4. Gitu. Lagi 1 maksudnya apa? Maksudnya ini lagi 1. Masukin ke sini. Jadinya apa? Min akar 3X ini plus 1 kali Y sama dengan 4. Nah, jadi ini adalah persamaan garis singgung yang kedua. Sama dengan 4. Nah, itu.
Jadi kita akan dapat dua buah persamaan garis singgung ya. Nah, untuk memastikannya kita akan coba menggambarnya ya. Oke, kita gambar di GeoGebra-nya ya. Atau kita coba gambar di Desmos saja deh. Karena kalau akar-akaran lebih enak di Desmos. Tunggu, buka Google Chrome. Desmos. Oke. Nah, kita gambar ya. Tadi persamaan lingkarannya apa? Saya lupa. Persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Oke. X kuadrat. Ini lebih enak tampilannya ya. Y kuadrat sama dengan 4. Tapi kalau GeoGebra itu lebih lengkap sebenarnya. Ini dia lingkarannya. Ya. Lalu tadi ini 0,4 di luar lingkaran. Kita buat aja 0,4. Nah, ya. Dia ada di luar. Nah, ini dia 0,4. Ini saya hilangin dulu biar nggak pusing. Nah, itu 0,4, lalu garis singgungnya ini akar 3x tambah y sama dengan 4 min akar 3x tambah y sama dengan 4 gitu. Cek min akar 3. Kalau di sini pakai akar enak. Akar. Ini akar. Ih, salah. Akar 3. Oke, min akar 3x. Apa tadi? Min akar 3x tambah y sama dengan 4. Tara. Nah, ini dia. Bagi 1 itu yang positif ya. Straight. Nah, ini ya. Oke. Dapat deh. Nih, titik potongnya. Ya. Nah, ini titik potongnya. Min 1,732 itu adalah akar min 3 ya. 1,732 itu adalah akar 3. Tuh. Jadi mirip deh seperti yang tadi ya. Nah, kalau kita mau buat garis apa namanya? Garis kutubnya Y sama dengan 1, itu pasti di sini dia. Seret gitu. Y sama dengan 1. Nah, itu. Ini garis kutubnya. Jadi seperti ini ya. Tadi jadi awalnya, proses awalnya adalah ada lingkaran, ada titik di luar. Lalu lingkarannya ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita harus mencari persamaan garis kutubnya dulu. Cara gimana? Seperti mencari persamaan garis singgung lingkaran yang soal nomor 2 tadi, sorry. Yang subbab nomor 2 tadi, yaitu prinsip bagi adil. Dapatnya itu adalah Y sama dengan 1 tadi, ini. Ini garis kutub. Lalu kita cari apa? Cari titik potong, ya. Titik potong dengan cara apa? Dengan cara substitusi. Dapatnya akar 3,1 dan min akar 3,1. Ini dia. Min akar 3,1, ini akar 3,1. Berikutnya, ya cari. Dah diketahui titik singgungnya, cari. Menggunakan prinsip bagi adil. Dapatnya adalah min akar 3x tambah y sama dengan 4 dan akar 3x tambah y sama dengan 4. Selesai. Jadi kita dapat dua persamaan garis singgung lingkaran. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya.